marilah bersama kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu fil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini, ya Allah, dengan meneduhkan kedua tangan kami, dengan penuh semangat, kami akan melaksanakan kegiatan kuliah umum, program studi matematika, jurusan matematika, Fakultas MIPA, Universitas Tanjung Pura. Oleh karena itu, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, lancarkanlah acara ini kami. Berkatilah acara kami ini, ya Allah. Semoga acara ini bisa memberi manfaat kepada kami semua, ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa asmil staunik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Tariq yang telah memandu pembacaan doa pada pagi hari ini. Baik, Bapak, Ibu, serta para peserta kuliah umum, selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama. Kami harapkan kepada para peserta kuliah umum untuk mengaktifkan kamera. Baik, kepada para panitia, mohon di-capture. Saya pimpin dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih kepada para peserta yang telah berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian pembukaan kegiatan kuliah umum kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu kuliah umum yang akan dimoderatori oleh Ibu Nur Ainul Miftahul Huda, SSI, MSI, yang dalam hal ini beliau juga merupakan salah satu akademisi atau dosen dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Berikut akan saya bacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama, Nur Ainul Miftahul Huda, SSI, MSI, tempat tanggal lahir, Pontianak, 14 November 1994. Beliau merupakan salah satu alumni dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pendidikan terakhirnya adalah Magister Matematika di Institut Teknologi Bandung, dengan disiplin keilmuannya adalah Space Time. Kepada Ibu Nur Ainul Miftahul Huda, kami persilakan. Kesempatannya. Baiklah teman-teman sekalian di sini, jadi untuk kegiatan hari ini tema kita adalah knowing more about mathematics. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Ketua Jurusan tadi, harapannya setelah ini kita menjadi terbuka, menjadi ternyata matematika itu sangat luas. Kemudian juga nanti akan dibahas tentang prospek kerjanya. Jadi ada dua narasumber yang luar biasa di sini, ada Kak Maya Nabila dan Pak Ogi Gumelar.
Nah, nantinya kita akan dengarkan dulu kedua materi tersebut dari dua narasumber yang luar biasa tadi, baru setelah itu kita akan adakan sesi tanya jawab. Mungkin nanti ada beberapa sesi, nanti tergantung dengan banyaknya penanya. Nah, untuk materi pertama ini akan disampaikan oleh narasumber yang pertama, yaitu Kak Maya Nabila. Sebelumnya saya bacakan dulu CV dari Kak Maya Nabila. Jadi, Kak Maya ini kelahiran Padang, tanggal 9, tanggal lahirnya 9 Mei tahun 99. Nah, jadi seperti yang mungkin disebarkan di flyer bahwa Kak Maya Nabila ini merupakan mahasiswa termuda, mahasiswa S3 termuda di ITB, yaitu umur 21 tahun sudah menjadi mahasiswa S3. Kalau dilihat dari background education-nya, Kak Maya Nabila itu SD-nya masuk SD tahun 2004, kemudian masuk SMP-nya 2009, akselerasi, kemudian masuk SMA-nya 2010, kemudian S1-nya angkatan 2013 di UNAN di Padang, SMA-nya 2013, S1-nya 2015 di UNAN Padang, kemudian mendapatkan beasiswa PMDSU di ITB, masuk S2 itu 2019 dan masuk S3 2021 genap. Jadi Februari kemarin Kak Maya Nabila memang kalau kalian mengikuti berita-berita yang beredar sempat viral karena tadi menjadi mahasiswa termuda S3 kandidat dokter. Nah, untuk lebih lanjutnya, lebih kenal lagi, mungkin nanti bisa ditanya ke Kak Maya Nabilanya langsung. Kak Maya Nabila udah siap, Kak? Ya, Kak. Oke. Oke, mungkin langsung aja ke materi yang akan disampaikan Kak Maya Nabila. Silahkan Kak Maya Nabila, mungkin langsung share screen aja. Oke, bentar izin share screen ya, Kak. Nah, udah kelihatan belum? Sudah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jurusan matematika dari Untan yang sudah mengundang saya pada pagi menjelang siang hari ini untuk mengisi materi, dan semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa tersampaikan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, ini dia judul kita, yaitu Knowing More About Mathematics. Jadi ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di sini. Sebelumnya, saya ingin memberikan sedikit quotes, karena saya anaknya suka quotes banget ya, jadi di mana-mana nanti kalian bakal menemukan quotes di sini. Yang pertama itu quotes by Paul Lockhart. Beliau adalah seorang teacher at St. Anne's School di Brooklyn. Beliau mengatakan bahwa doing mathematics should always mean finding patterns and crafting beautiful and meaningful explanation. Jadi maksudnya ketika kita mengerjakan tentang matematik, apapun yang berbaur tentang matematik, itu tuh selalu mengenai gimana caranya kita menemukan pola, bagaimana caranya kita menangkap keindahannya, dan gimana sih caranya kita menjelaskan dengan penjelasan yang sangat berarti atau yang clear gitu, yang bermakna. Jadi matematik itu bukan sekedar bikin pusing ya teman-teman, tapi lebih ke arah gimana caranya kita melatih pola pikir, gimana caranya kita menjelaskan sesuatu dengan cara yang sangat sederhana dan mudah untuk ditangkap oleh orang lain. Gitu. Itu menurut Paul Lockhart sebagai seorang guru. Next, ini adalah beberapa hal yang akan dibahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengenai matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah beberapa aplikasi matematika. Yang ketiga adalah cara mencintai belajar, khususnya untuk matematika. Yang keempat, tips dan trik memilih judul dan menyelesaikan tugas akhir. Yang kelima adalah beasiswa PMDSU sebagai informasi kalau teman-teman tertarik juga untuk ikutin scholarship yang lagi saya tempuh sekarang gitu. Nah, yang pertama, bagaimana matematika dalam kehidupan sehari-hari? Ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai perhitungan, yang seperti yang kita tahu, kan selama ini sering dikatakan bahwa matematika adalah soal hitung-hitungan. Ya, betul juga. Jadi, dari zaman dahulu, zaman purba, sebenarnya matematika itu udah ada meskipun mereka belum mengenal angka. Contohnya apa? Ketika mereka menghitung jumlah anggota, kan ada tuh kita lihat di dinding-dinding gua, mereka menghitung jumlah anggota, banyak
bukan menghitung, menggambar jumlah anggota, habis itu mereka juga menggambar makanan dan segala macam. Ternyata sejak dulu mereka sudah melakukan hal yang matematis gitu loh. Cuman belum tahu kalau itu namanya matematika, kalau membagi makanan itu namanya menggunakan ilmu matematika juga gitu. Tapi lebih ke arah kayak, oh kalau ini misalkan ada 8 orang, habis itu ada 8 makanan, berarti masing-masing dapat 1 gitu-gitu. Terlepas cara pembagiannya besar kecilnya adil atau enggak, tapi yang jelas setiap orang sudah bisa melakukan perhitungan gitu secara sederhana dari zaman dahulu kala gitu. Nah, terus dalam kehidupan sehari-hari lainnya adalah dalam decision making atau pengambilan keputusan. Jadi kita harus menggunakan dalam pengambilan keputusan itu biasanya kita kan menimbang-nimbang antara A dengan B gitu contohnya. Nah, dalam matematika kita ada namanya logika matematika, penggunaan suatu premis gitu. Lalu kita memikirkan apa keputusan yang paling tepat dari premis tersebut. Nah, sebenarnya kita dalam pengambilan keputusan sehari-hari itu kita juga udah menggunakan konsep matematika gitu. Contoh, jika A maka B, jika A maka A1, jika B maka B1. Nah, itu tuh kan udah dari kita lakukan dari lama, dari kita kecil kita udah melakukan hal tersebut gitu. Sehingga kalau misalkan teman-teman ada yang bilang saya nggak suka matematik karena matematik banyak hitungan, matematik ternyata tidak sesimpel hitung-menghitung saja, tapi algoritma dalam berpikir itu juga ada dalam matematika. Contohnya ya dalam pengambilan keputusan tadi. Kayak, oh kalau hujan berarti harus bawa payung gitu. Itu juga dalam keputusan kayak gitu tuh sebenarnya ada logika matematika di dalamnya. Seperti itu. Terus dalam gelombang suara, jadi kita tahu sebenarnya ketika kalau zaman dulu pakai telepon kaleng, itu ketika kita mau ngobrol, itu yang menjadi perantara suara tadi, perantara gelombang suara tadi adalah benang di kaleng tersebut, benang yang menghubungkan kedua kaleng tersebut, seperti di gambar ini. Tapi pada zaman sekarang ketika kita sudah menggunakan teknologi yang lebih maju, telepon tanpa kabel, bagaimana ya suaranya itu bisa sampai ke pihak selanjutnya? Ternyata ada namanya teori of sound atau teori suara, di mana suara itu dirubah menjadi barisan menjadi suatu barisan angka, yang barisan angka tersebut ditransfer ke pihak lainnya. Jadi kalau misalkan contoh kayak saya misalkan saya teleponan sama kakak moderator kita Kak Miftah gitu. Jadi ketika saya teleponan itu tuh suara saya itu dikopi, suara saya itu diubah menjadi angka tersebut dikopi, dikirimkan ke Kak Miftah, habis itu baru deh Kak Miftah dari angka tadi dikembalikan lagi menjadi suara. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman telepon itu nggak literally suara orang itu yang kita dengar gitu loh. Tapi itu adalah kopian suara yang sudah dibuat menggunakan teknologi tadi. Gimana detailnya saya juga kurang tahu, tapi teman-teman bisa cek di namanya teori of sound, teori suara, yang mana kita merubah suara menjadi barisan angka. Karena yang bisa dikirimkan itu data, angka-angka bisa dikirimkan, tapi suara enggak. Nah, makanya tadi angka-angka itulah yang diubah menjadi suara untuk disampaikan ke pihak sebelah, seperti itu. Nah, selanjutnya apa saja matematika dalam aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan mata kuliahnya atau mata pelajarannya. Di sini saya cuma ngambil sedikit contoh. Yang pertama itu dari aljabar. Kalau dalam kehidupan yang paling gampang, ketika kita berbelanja berapa banyak sih kantong plastik yang kita butuhin, atau ketika kita berbelanja berapa sih pembayaran yang harus, berapa sih uang yang harus kita bayarkan, itu tuh dalam konsep matematika. Contoh, kalau 1 apel 2.000 berarti 5 apel 10.000 gitu. Nah, itu tuh konsep matematika dalam aljabar. Selanjutnya seperti yang sudah ngetren juga, yaitu konstruksi matriks dari gambar. Jadi gambar itu bisa kita ubah berdasarkan gradasi warnanya menjadi angka-angka gitu. Nah, selanjutnya dari teori graf, karena kebetulan saya juga ngambil bidang kombinatorika, khususnya graf teori. Di sini ada beberapa contohnya yang paling umum. Yang pertama adalah menggambarkan peta dan menentukan rute jalan. Jadi kalau teman-teman ada mau tahu teori graf itu seperti apa, graf itu tuh ada titik dan ada sisi. Titik itu misalkan kita anggap titik itu sebagai kota, contohnya kota A dengan kota B gitu. Sisi itu adalah jalan yang menghubungkan kota A kota B. Itulah kenapa dalam teori graf kita bisa membuat peta atau rute jalan gitu. Jadi dari jalan yang kita punya, kita bisa ubah gambarnya atau bentuknya menjadi suatu graf. Kemudian dalam membuat penjadwalan gitu, karena dalam graf tuh ada gimana caranya kita melewati setiap sisi tepat 1 kali, sehingga kalau kita bikin jadwal, gimana caranya jadwal itu tidak bentrok. Ada juga penggunaan konsep seperti itu. Kemudian ada algoritma komputasi, biasanya menggunakan teori Ramsey, tapi kalau ditanya detailnya saya juga kurang tahu. Cuman kalau misalkan teman-teman tanya ke anak-anak sains komputasi atau anak-anak programmer, itu mereka tahu penggunaan teori ini gitu.
Terus yang paling umum lainnya adalah matematika keuangan, seperti kita menentukan suku bunga atau modal awal, ketika kita mempelajari saham, ilmu asuransi, dan segala macamnya itu ada di matematika keuangan. Ini kayaknya lebih jelas ya kalau kita lihat pas kita terjun ke dunia kerja atau ke lapangan pekerjaan, atau apa sih aplikasinya yang kelihatan gitu. Dan sebenarnya banyak lagi untuk setiap mata kuliah itu sebenarnya ada aplikasi, kayak tadi contohnya theory of sound yang perkara gelombang suara diubah menjadi barisan itu merupakan salah satu aplikasi dari bidang analisis gitu. Jadi kalau teman-teman merasa yang teman-teman pelajarin, khususnya untuk anak-anak matematika yang baru masuk nih, terus merasa kayak apa gunanya belajar mata pelajaran atau mata kuliah itu, ya mungkin kalian kurang jauh aja mainnya gitu, kurang mencari informasi kalau ternyata setiap pelajaran kita pelajari itu punya manfaat. Begitu. Next, we move bagaimana cara mencintai belajar, khususnya untuk ilmu matematika. Di sini berdasarkan apa yang menjadi pengalaman saya aja ya. Yang pertama adalah intention. Bagaimanapun segala sesuatu itu harus dimulai dengan memasang niat yang baik dan mengeksekusinya. Jadi nggak berhenti di niat aja, karena kalau cuma niat doang ya nggak akan ada yang selesai ya. Intention itu maksudnya niat kita atau harapan kita, atau kita tuh mau menuju kemana gitu. Jadi teman-teman ketika mau belajar, sebenarnya ini nggak dikhususkan ke matematika, tapi bisa dipakai untuk ke pelajaran lainnya. Jadi sebenarnya ketika kita mau melakukan sesuatu tuh kita harus sudah punya niat yang jelas. Jadi niatnya tuh bukan sekedar aku belajar karena mau ujian, bukan. Karena kalau misalkan nggak ujian kita jadi nggak belajar. Tapi belajar itu jadikan sebagai suatu kebutuhan. Oh, aku pengen belajar karena aku pengen pinter. Oh, aku pengen belajar karena aku pengen membiasakan diri. Oh, aku pengen belajar karena aku nggak mau belajarnya itu nanti mendadak menjelang ujian. Jadi belajar itu tiap hari gitu. Nah, niat-niat seperti itu yang harus kita bangun, yang kita bikin, dan tujuan-tujuan itulah yang harus kita cari supaya kita lebih semangat gitu ketika kita mau memulai belajar. Nah, terus curiosity, yaitu rasa penasaran. Dengan menimbulkan rasa penasaran terhadap sesuatu, kita akan lebih bergairah atau bersemangat dalam mempelajarinya gitu. Bisa dengan mencari manfaat, mencoba menyelesaikan masalah yang kita alamin dengan matematika, pendekatan matematika contohnya. Terus apalagi? Jadi kayak ketika kita punya rasa penasaran, sama gini deh teman-teman. Kalau teman-teman nih, karena anak-anak muda banyak juga ya, kalau teman-teman tertarik sama seseorang, pasti teman-teman pengen tahu dong tentang orang itu, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, apa aja kegiatan yang dilakukan, dan segala macamnya. Nah, coba manfaatkan rasa penasaran tadi diubah dari terhadap seseorang, kita ubah terhadap sesuatu yang sedang kita pelajari. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan apa yang teman-teman pelajari, teman-teman akan lebih semangat mencari tahu terkait hal tersebut gitu. Jadi nggak malas-malesan, nggak ogah-ogahan, dan lebih tertata dan jelas lah apa yang kita kerjakan itu sebenarnya buat apa gitu. Sehingga nggak merasa tidak bermanfaat apa yang kita pelajari. Itu gunanya rasa penasaran. Nah, terus kita juga harus rajin atau tekun, being diligent. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sepintar apapun, kalau kita nggak berusaha untuk tekun, nggak berusaha untuk konsisten, ya nggak akan bisa bertahan lama. Kepintaran itu bakal kalah dengan orang lain yang berusaha lebih dari kita gitu. Oleh sebab itu, ketika kita belajar, kita tuh harus tekun. Mau kita ngerti nggak ngerti ya tetap harus tekun gitu. Kalau ngerti mungkin standar belajarnya cukup 2 jam aja, tapi kalau agak lambat untuk mengerti ya berarti harus butuh 4 jam gitu. Cuman tetap yang namanya diligent atau ketekunan atau kerajinan itu adalah hal yang perlu untuk kita miliki dalam proses belajar. Karena kalau enggak, seiring berjalannya waktu ya apa yang kita pelajari bisa lupa, seiring berjalannya waktu juga nanti kita mulai susah lagi untuk menyamakan ritme belajar gitu. Dan yang terakhir, kalau tadi adalah faktor internal, 3 di sebelumnya, yang terakhir adalah faktor eksternal, yaitu environment, lingkungan. Jadi pilihlah lingkungan dan teman-teman yang sama-sama mau belajar, yang tidak memberi pengaruh buruk, dengan membuat diri kita jadi malas-malesan. Jadi carilah teman-teman itu yang emang suportif gitu loh, yang kalau misalkan kita nugas nggak, misalnya nanya, teman-teman mau nugas nggak? Terus dia bilang, lama lagi, masih seminggu lagi, lama masih ada waktu 2 hari lagi, 3 hari lagi. Yang suka procrastination gitu, yang suka menunda-nunda itu jangan ditemenin gitu. Apalagi kalau kita konteksnya masih sebagai seorang pelajar. Walaupun bukan pelajar, misalkan kita nanti kerja, kita harus cari lingkungan yang sehat gitu. Karena gimana kita dinilai oleh orang lain juga bisa berdasarkan lingkungan di sekitar kita, dan gimana perkembangan kita itu sangat dipengaruhi juga oleh lingkungan, besar kecilnya, mau besar maupun kecil itu tuh pasti dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau teman-teman merasa
dapat lingkungan yang nggak baik, maka segera tinggalkan, carilah lingkungan yang lebih sehat. Ini lingkungan inilah yang dijual oleh banyak kampus atau banyak tempat company kerja. Jadi kalau misalkan dilihat sebenarnya semua kampus itu sama nilainya. Cuman yang membedakan adalah lingkungan di dalamnya gitu loh. Mungkin anak-anak yang di kampus ini lebih rajin, anak-anak di kampus ini setengah rajin, yang ini lebih pemalas gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting lingkungan, ya seperti itulah. Kenapa ada perbedaan tempat kerja, tempat kuliah, tempat sekolah, dan segala macam, ya karena lingkungan tadi yang dijual gitu. Nah, terus gimana sih tips dan trik dalam memilih judul dan menyelesaikan tugas akhir? Ini saya kasih sedikit beberapa berdasarkan pengalaman pribadi aja ya. Jadi yang pertama, ketika kita mau memilih judul atau dalam menyelesaikan tugas akhir, kita harus banyak membaca dan mencari tahu tentang hal yang kita senangi. Jadi jangan ikut-ikutan, temennya ngambil bidang A, kita ikutan bidang A, nggak gitu. Supaya ada teman, aku ngambil A juga deh, jangan kayak gitu. Kita harus tahu apa yang kita suka, kita bidangnya apa, atau kalau nggak bidang, mungkin cari dulu pekerjaannya itu pekerjaan apa yang kita inginkan nanti, baru kita sesuaikan dengan tugas akhir kita gitu. Kalaupun tidak tahu, atau teman-teman merasa pede, nggak ngerasa aku harus di bidang ini karena aku mampunya ini, aku bisa semua misalkan, atau ngerasa bisa semua, ya nggak apa-apa juga, tapi tetap harus mencari informasi, karena dalam mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu tuh kita butuh data dan butuh tahu step by step itu seperti apa gitu. Karena kalau kurang cari informasi, kita jadi nggak jelas lah mau jalaninnya tuh gimana, planning kita tuh juga nggak ada. Nah, terus yang kedua, memilih topik sesuai dengan kemampuan diri. Kenapa harus memilih topik dengan sesuai dengan kemampuan diri? Karena mungkin topik itu menarik atau menyenangkan, tapi ternyata sebenarnya diri kita tuh nggak mampu di situ gitu loh. Mungkin bisa dengan memaksakan, tapi kalau teman-teman nggak mau memaksakan diri, nggak mau belajar lebih, ya berarti jangan ambil topik itu, karena banyak banget kasus di mana orang itu jadi lambat lulus, bukan karena sekedar menyelesaikan tugas akhirnya lama, tapi juga karena topiknya bertukar-tukar gitu. Masa dalam satu semester kita harus mikirin satu topik apa yang mau kita ambil ya? Kan lama banget ya. Harusnya sejak kita kuliah di tahun 3 lah, masuk tahun 3, kita udah tahu kira-kira kita tuh pengennya bidang apa, topik apa yang menarik, itu harusnya udah tahu. Kalau enggak, ya nanti di tahun akhir habis waktu buat milih topik aja, tukar-tukar topik. Belum lagi kalau misalkan, seperti yang kita tahu ya, kalau kita mengerjakan tugas akhir ataupun proposal, kita butuh latar belakang dan pendahuluan. Nah, itu tadi, di pendahuluan itu tuh kan bakal banyak informasi yang harus kita cari. Kalau teman-teman tukar-tukar topik atau belum tahu topiknya apa, ya susah dong buat mencari latar belakang tadi, gitu, landasan teorinya. Itulah kenapa harus jelas gitu dalam memilih topik, dan sudah pasti harus disesuaikan dengan kemampuan diri kita. Begitu. Terus, yang kedua adalah berdiskusi dan banyak belajar. Ini orang yang suka lupa. Ketika dia mengerjakan tugas akhir, dia sibuk nyelesainnya sendiri dan nggak mau diskusi sama orang lain. Orang lain itu bisa siapa aja, bisa teman seangkatan, adik tingkat, atau kakak tingkat, tergantung siapa yang tahu lah. Ataupun sama dosen pembimbing. Jadi misalkan kita rutin menemui pembimbing kita bikin jadwal. Nggak, masa kita sebagai mahasiswa, kita yang butuh untuk lulus, kita yang butuh untuk kerjain, pembimbing yang nyari-nyari kita kan nggak mungkin ya. Atau senior atau junior kita yang bakal nanyain dan ngebimbing kita kan nggak mungkin. Kita sendiri yang tahu jadwal dan pemilihan waktunya gitu. Nah, oleh sebab itu banyak-banyaklah berinteraksi dan berdiskusi, karena nggak selamanya segala sesuatu tuh bisa kita selesaikan sendiri. Siapa tahu ketika kita diskusi atau menerima masukan dari orang lain, kita bisa jadi dapat ide gitu loh. Makanya ini yang sering juga salah orang lakukan, selain dalam memilih topiknya tidak tepat sesuai dengan kemampuan, mereka suka malas untuk berdiskusi gitu. Jadi kayak entah hilang-hilangan atau gagal sedikit langsung nggak mau ngerjain lagi kayak gitu. Padahal ketekunan juga diperlukan dalam menyelesaikan tugas akhir. Nah, yang terakhir adalah membuat target dan konsisten terhadap targetnya. Kemudian, habis itu melakukan evaluasi dalam tiap tahapan proses yang dilakukan. Maksudnya, tiap tahapan proses itu mulai dari kita bikin proposal, habis itu kita bimbingan, habis itu kita dari nulis bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, itu tuh kan ada prosesnya. Dan dalam setiap proses itu tuh ya kita evaluasi, kira-kira metode belajar yang kita gunakan kemarin udah tepat belum? Atau cara kita berdiskusi udah benar belum? Nah, itu tuh harus dievaluasi. Dan yang suka salah juga adalah dalam membuat target. Sering kali orang ketika sudah masuk ke tahun akhir, dia nggak bikin target kapan mau lulus, dia nggak bikin target kapan dia mau wisuda dan gimana dia mau kerja nanti gitu. Mereka sekedar, oh aku udah ngambil tugas akhir, sekarang lagi skripsi. Habis itu udah legowo aja gitu terhadap skripsi, bisa dari harusnya 1 semester atau 2 semester kelar, bisa sampai 3-4 semester, bahkan ada yang menjelang DO baru lulus gitu loh.
Padahal itu bukan karena ketidakmampuan aja, tapi ke arah mereka tidak punya ketekunan dan tidak punya target. Jadi kalau dari saya pribadi, cobalah buat target. Dan saya percaya nggak mungkin juga dosen akan mempersulit ya, karena saya juga ya mungkin ada beberapa kasus di mana dosen itu mempersulit mahasiswa ya. Tapi kebanyakan kalau misalkan kita punya target, kita sampaikan kepada dosen itu tuh, dosen jadi semangat juga gitu. Jadi bukan dosen doang yang menyemangati kita, tapi diri kita juga harus menyemangati diri kita, dan dosen juga dan menyemangati dosen juga. Jadi kalau misalkan contoh, Bu, Pak, saya pengen lulus dalam waktu 1 semester. Saya punya topik ini, kira-kira bisa nggak ya gitu. Diskusilah terhadap hal tersebut gitu loh. Terus nanti ditanyakan, kira-kira ada buku referensi nggak? Atau kita cari dulu lah buku referensinya apa aja gitu. Jadi jangan semua serba ditanya, karena kita kan udah kuliah ya. Kuliah itu tuh kan, kalau dulu sekolah kita TCL, Teacher Center Learning, di mana kita tuh diberikan dan diayomi oleh guru. Kalau kuliah itu SCL, to the Student Center Learning, di mana fokus pembelajar itu bergantung pada si siswanya. Jadi kitalah yang harus lebih bersemangat gitu loh. Gitu. Sebenarnya nggak ada tips dan trik khusus ya dalam menyelesaikan tugas akhir atau memilih judul, tapi lebih ke arah gimana caranya kita bisa mencari informasi, kita bisa berkomunikasi, kita bisa menentukan target sehingga semuanya selesai dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Gitu. Nah, yang terakhir adalah PMDSU. Apa sih itu beasiswa PMDSU? PMDSU merupakan singkatan dari pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Jadi, PMDSU itu pertama kali dimulai pada tahun 2013. Jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu, wajar, karena PMDSU itu salah satu beasiswa yang baru. Pertama kali dimulai pada tahun 2013, yang diikuti oleh 6 perguruan tinggi negeri, 27 promotor dengan 57 mahasiswa. Dan program ini berlangsung selama 4 tahun yang mengakomodir S2 dan S3 di tempat yang sama. Jadi kalau misalkan nanya kampus apa aja yang buka, saya juga nggak tahu, karena PMDSU itu tuh dibuka sekali setahun apa sekali 2 tahun gitu, bisa dicek aja nanti ke website-nya. Dan PMDSU itu tuh tergantung sama kampusnya ngajuin nggak ke Dikti gitu untuk menerima mahasiswa PMDSU. Kalau kampusnya nggak mengajukan atau Dikti tidak menerima proposal dari kampus tersebut, maka kampus itu nggak akan ada, jurusan itu juga nggak akan ada beasiswanya. Jadi ini benar-benar PMDSU itu lebih jadi kalau nanti teman-teman lanjut studi pasca sarjana, kita kan bakal punya pembimbing tuh. Nah, nanti pembimbing itu tuh sebenarnya yang membiayai kita, karena proposal mereka yang masuk ke Dikti. Jadi kalau misalkan proposal mereka nggak tembus, proposal dosen itu nggak ada masuk ke Dikti, ya maka kampus dan jurusan tersebut nggak akan ada tuh program PMDSU gitu. Nah, terus cara-cara PMDSU apa aja? Yang pertama merupakan sarjana unggul dan telah memiliki gelar S1. Sarjana unggul ini nggak berarti kita punya sertifikat banyak, kita menjadi mahasiswa prestasi, mahasiswa yang berprestasi, mapres gitu, nggak yang segitunya juga. Karena saya pribadi juga nggak kayak gitu banget sih gitu. Tapi lebih ke arah kita tuh udah kita punya kompetensi dan kita memenuhi syarat yang mereka minta. Contohnya IPK minimal 3,25. Ini bergantung pada akreditasi jurusan dan perguruan tinggi. Tapi saya nggak tahu ya, apakah nanti untuk angkatan selanjutnya ada peningkatan atau penurunan standar minimal IPK. Karena sebenarnya ini adalah IPK minimal untuk angkatan yang tahun ini, angkatan yang tahun 2021. Di angkatan saya dulu di 2019 IPK minimal itu 3,5 gitu. Jadi saya nggak tahu bagaimana perubahan IPK. Jadi dimaksimalkan aja ya kalau teman-teman ada yang tertarik untuk ke PMDSU. Terus usia maksimal itu 24 tahun untuk non-profesi, dan maksimal 27 tahun untuk orang yang sekolahnya profesi. Butuh surat rekomendasi dosen pembimbing S1, surat kesehatan, dan surat bebas narkoba. Jadi, teman-teman sebaiknya punya hubungan yang baik dengan dosen pembimbing khususnya, karena kita membutuhkan rekomendasi dari pembimbing gitu loh, ataupun dari orang jurusan, baik itu kajur atau kaprodi gitu, yang akan memberikan rekomendasi entah untuk pekerjaan, daftar sekolah, dan segala macamnya. Kita butuh surat rekomendasi, oleh sebab itu punyalah komunikasi yang baik dan mampu berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Dan yang pasti harus warga negara Indonesia. Nah, terus apa aja fasilitas yang diberikan oleh PMDSU? Pertama, memberikan uang kedatangan dan kepulangan seperti pada umumnya. Jadi teman-teman kalau datang ke kampus itu bakal dapat ongkos, dan nanti kalau pulang dari kampus itu juga bakal dapat ongkos, tapi cuma sekali ya, sekali datang dan sekali pulang saat lulus. Terus memberikan uang bulanan atau living cost, nanti teman-teman bakal dikasih uang jatah per bulan untuk kos, untuk makan, untuk transportasi, buku, dan segala macamnya. Terus abis itu bakal dapat dana penelitian setiap tahun selama 4 tahun, karena programnya 4 tahun, setiap tahun bakal ada dana penelitian. Dana penelitian buat apa? Buat beli alat,
atau buat konferensi, buat seminar, buat submit paper dan segala macamnya. Dan yang terakhir yang menarik adalah ada program PKPI atau sandwich, di mana penelitian atau kerjasama bakal dilakukan dengan pihak luar kampus, entah kita exchange student atau nanti kita pergi ke luar negeri atau kita masuk ke suatu perusahaan, itu ada kerjasamanya gitu. Jadi ini adalah program yang cukup menarik kalau teman-teman hobi belajar atau suka untuk belajar lanjut S2, S3 gitu. At the end ini ada quotes yang dikatakan oleh, quotes lagi ya terakhir. Yang pertama itu ada Edward Kushner. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Columbia. Beliau mengatakan bahwa math is the science which uses easy word for hard ideas. Jadi matematika itu adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan bahasa sederhana untuk ide yang sulit dimengerti gitu. Itulah kenapa tadi di awal juga dikatakan kalau matematika itu bisa membuat kita tuh menjelaskan sesuatu secara bermakna, kita bisa melihat keindahan dari sesuatu hal dan menemukan pola. Jadi kayak matematika itu tuh sebenarnya tidak sesulit itu, karena sesungguhnya matematika itu adalah ilmu pengetahuan yang mengubah segala bentuk keriuhan atau keribetan menjadi bahasa yang mudah untuk dipahami. Contohnya aja kalau teman-teman baca soal cerita, misalkan Ani beli apel 3.000, Ani beli 5 apel 3.000, habis itu beli 4 pir misalkan 10.000, habis itu beli misalkan 2 jambu gitu, misalkan 15.000. Kita kalau baca kayak gitu kan riuh gitu ya, ngelihatnya kan males gitu, banyak panjang. Tapi kalau kita nulis sekedar misalkan tadi 5x sama dengan 4.000, 4y sama dengan 10.000, itu kayak lebih gampang untuk kita pahami kan. Itu contoh paling sederhana dari gimana cara kita mengubah suatu permasalahan menjadi bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Itu baru hal yang sepele, belum lagi hal-hal yang lebih sulit lagi. Makanya di sini dikatakan the science which uses easy words for hard ideas. Dan yang terakhir itu quotes dari Einstein yang paling saya suka. I'm not that smart, I just stay longer with the problem. Jadi Einstein yang kita tahu jenius, beliau bahkan mengatakan bahwa dirinya itu tidak pintar gitu. Aku tuh bukan orang pintar, aku cuman lebih lama aja gitu dalam menyelesaikan masalah. Aku cuman lebih lama aja dalam belajar. Jadi kalau teman-teman merasa kurang pintar, mungkin teman-teman kurang lama bergelut dengan masalah tersebut, mungkin kurang lama dalam menaruh waktu untuk belajar, sehingga ya tadi merasa kurang pintar tadi gitu. Padahal semua manusia itu bisa pintar meskipun dengan bidangnya masing-masing ya. Cuman kalau misalkan ngerasa aku nggak pintar apa-apa tuh rasanya aneh. Mungkin emang teman-teman kurang banyak mengeksplor diri dan kurang banyak menaruh waktu untuk berdiskusi atau mencari tahu kira-kira apa sih yang teman-teman senangi dan belajar terhadap hal tersebut. Jadi ini tuh hal yang kata-kata Einstein itu yang paling sering saya sampaikan ke banyak orang. Karena orang tuh sering bilang, aku tuh nggak sepintar kamu, Mai, aku tuh nggak sepintar kamu, Kak, aku tuh nggak sepintar kamu, Bu, gitu-gitu. Padahal sebenarnya bukan masalah pintar nggak pintarnya, tapi lebih ke arah seberapa lama kita bekerja di bidang tersebut. Makanya itu mungkin yang kalau misalkan kita kagum nih sama guru yang bisa ngajar di luar kepala, nggak perlu bawa buku dan segala macam. Kita bilang pintar, betul, beliau pintar, tapi selain daripada itu, mereka tuh udah bergelut di situ lama. Wajar kalau mereka sangat memahami apa yang akan mereka ajarkan. Gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa kurang paham, coba stay longer dengan apa yang teman-teman kurang pahami. Lebih lama lah bergelut di situ, sehingga mungkin nanti suatu saat nanti yang dulunya kita butuh waktu belajar 6 jam sehari bisa berkurang jadi 4 jam sehari, berkurang jadi 2 jam sehari. Karena kita sudah terbiasa belajar dan mengerjakan hal tersebut. Begitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada yang penasaran, pengen tahu tips dan trik lainnya, atau info-info lainnya, bisa langsung cek di sosial media saya, ada di @mainabila_ untuk IG ataupun Twitter. Mohon maaf apabila ada salah kata, terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Kak Maya Nabila atas presentasinya yang luar biasa tadi ya. Harapannya semoga teman-teman mahasiswa atau teman-teman siswa di sini bisa menjadi termotivasi dengan apa yang disampaikan. Sebelumnya saya lupa tadi memberitahu bahwa Kak Maya Nabila ini sekarang kandidat doktor di tahun pertama di ITB dengan bidangnya kombinatorik, khususnya graf Ramsey ya Kak ya, graf Ramsey minimal. Jadi Jadi kalau mau belajar juga tentang graf, boleh aja nanti hubungi Kak Maya Nabila. Tadi udah dikasih Instagramnya, Twitternya. Jadi silahkan aja spam ke sosial medianya. Gitu ya. Nah, untuk
Oh ya, saya ada informasi untuk webinar ini nantinya ada kuis di akhir meeting ini. Jadi ada hadiah door prize untuk 3 orang pemenang. Jadi harapannya semoga kalian bisa menyimak sampai akhir supaya mendapatkan hadiah door prize tersebut. Oke, kita lanjut ke narasumber kedua. Narasumber kedua ini juga tidak kalah luar biasa, yaitu Bapak Ogi Gumelar. Sebentar saya spotlight dulu. Jadi narasumber kedua ini adalah Pak Ogi Gumelar. Pak Ogi ini kelahiran Bogor 25 Agustus 1980. Background education-nya adalah Pak Ogi ini S1-nya tahun 99 sampai 2004 di UGM. Kemudian mengambil masternya 2016 sampai 2018. Master degree-nya in Remote Sensing and GIS di Beihang University of Aeronautics and Astronautics Beijing, China. Kemudian sekarang sedang mengambil program doktor di universitas yang sama, yaitu Beihang University sejak tahun 2020 hingga saat ini. Nah, Pak Ogi ini nanti akan memberikan materi tentang prospek kerja matematikawan dalam dunia teknologi remote sensing. Jadi tadi kalau dari Kamaya Nabila kita sudah dapat cara istilahnya how to survive, gimana caranya kita bertahan buat yang sudah masuk ke matematika, harus gimana caranya memilih topik skripsi, beasiswa. Nah, untuk Pak Ogi Gumelar ini nanti setelah lulus, nah prospek kerjanya seperti apa sebenarnya untuk seorang matematikawan. Mungkin Pak Ogi Gumelar bisa langsung mulai ini. Ya, materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa share screen ya, Mbak? Bisa Pak. Ya, suara saya terdengar, Mbak? Tadi soalnya masih ada tukang yang... Terdengar Pak, terdengar. Oh ya, oke. Jelas ya? Jelas. Oke. Jadi di sini saya mungkin hanya untuk menjelaskan pengalaman saya. Mungkin kalau adik-adik mau mengetahui apa prospek kerja matematika dalam remote sensing, maka saya bisa bantu untuk, mungkin ini berdasarkan asumsi saya dan pendapat pribadi ya. Kalau untuk yang dari pendapat orang lain akan berbeda-beda, karena setiap pengalaman orang berbeda-beda tentunya. Jadi biasanya kalau lulusan matematika itu kan didominasi oleh dosen dan guru. Jadi banyak ya rekan saya ya seperti Bu Nilam atau Kak Wayu itu jadi dosen, dan itu pun perlu sertifikat tingkat lanjut, atau mungkin saya kurang tahu ya kalau dosen. Jadi ini berdasarkan pengetahuan saja, jadi dikoreksi jika salah. Kemudian prospek kerja di bank, asuransi, pajak, saham, minyak seperti offshore itu ada, karena saya ini berdasarkan rekan-rekan saya yang sudah bekerja di bidangnya masing-masing. Jadi kayak Bank Indonesia, di asuransi Maipar, di bidang pajak, Dirjen Pajak, atau di minyak, Nusa, atau Pertamina. Kemudian untuk instansi seperti pemerintahan itu seperti BPS, yang 8 ini sekarang karena digabung ya menjadi BRIN, yaitu gabungan antara BPPT, LIPI, LAPAN, Batan, dan BSN, dan ada lagi yang lain. Kemudian ini mana sih types of job yang mungkin suitable buat matematikawan, yaitu seperti auditor. Jadi kalau ini saya kurang pengalaman kalau untuk auditor, tapi ini saya mendapatkan saya searching di Google, jadi berdasarkan jadi matematika yang lebih cocok itu kerjanya
memastikan dan melaporkan bisnis. Jadi auditor itu melakukan evaluasi operasi internal. Nah, hal ini saya belum temukan di kantor saya. Mungkin di kantor lain ada. Jadi saya hanya ini secara random bahwa yang mungkin cocok untuk matematikawan. Nah, kemudian kalau yang di kantor saya, ini saya memang bekerja sebagai, bisa juga berkaitan dengan data. Data ini yang berdasarkan web yang saya telusuri itu data analisis atau analis data. Jadi untuk menjadi seorang analis data, jadi bertugas mengambil data dan berbagai jawaban customer serta berkomunikasi dan membantu sebuah keputusan untuk perusahaan. Kemudian data scientist lebih ke database ya. Ini untuk mengolah data lanjutan dan menggunakan teknologi atau pengolahan citra atau pengolahan sinyal. Nah, dari data ini saya menemukan kesesuaian untuk matematiknya. Jadi seperti ini. Kalau misalnya ada seperti yang kita pelajari, ini mungkin sederhana aja ya, ini tidak tidak butuh kerumitan yang terlalu tinggi. Jadi kalau citra itu adalah fungsi fx-y dengan di mana x dan y itu merupakan koordinat bidang datar. Di sini seperti kalau kita lihat citra atau JPEG, citra GIF itu perwakilannya seperti ini, 0, 255, 255, 0. Ini kan 2 angka saja, tapi ini tingkatnya 8 bit. Kalau untuk binary seperti ini, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, dari sinilah matematika ini berfungsi atau punya basic yang kuat untuk mengembangkan metode atau mengolah data ini. Jadi ketika hitam putih ini berubah menjadi warna red, green, blue, jadi ini dia ini dengan nilainya bukan integer, bukan bilangan bulat, jadi dia warnanya lebih bervariasi dengan nilai datanya tidak seragam semua ya. Kalau ini hampir seragam ya, kalau 00. Jadi ini bagaimana citra itu tampil di komputer. Mungkin lebih ke arah komputer ya. Nah, inilah citra satelit yang ada di Untan, Tanjung Pura. Jadi kita bisa lihat dengan representasi citra tersebut, ini bisa kita lihat kejernihan citra-citra itu sendiri. Ini kalau ini citra ini satelit ini berdasarkan optis ya sensornya. Kalau untuk sensor radar, ini gambarnya seperti ini. Jadi dia hitam putih, tidak jelas. Jadi memang orang awam tidak bisa melihat secara langsung kalau yang jadi kayak TV hitam putih zaman dulu analog ya. Tapi sebenarnya ini bisa dikelola, diolah lebih lanjut menjadi citra yang lebih baik lagi. Nah, ini tempat saya bank data pengiraan jauh. Jadi di mana mungkin kalau untuk kerja tidak begitu banyak teori yang ini ya, tapi yang dicari adalah pengolahan data citra yang berjumlah ribuan dan berukuran besar menjadi suatu pekerjaan tersendiri. Kemudian bagaimana cara berpikir matematikawan dalam menangani data. Kayak hal-hal ini adalah suatu tantangan bagi mungkin yang adik-adik sekalian untuk mendapatkan suatu temuan ya, metode atau model untuk mengembangkan bagaimana pengolahan data bisa berjalan lebih cepat. Seperti komprehensif data atau karena ukurannya besar bisa dikompresi menjadi data berukuran kecil agar bisa dikelola lebih cepat. Jadi tampilannya bisa cepat seperti Anda melihat Google Map itu makanya bisa dia cepat karena ada suatu metode yang digunakan. Metode itu adalah algoritma yang dikembangkan dalam bentuk model matematika dan komputer juga ada pemrogramannya, harus belajar komputer. Kemudian bisa ditampilkan secara cepat. Seperti ini. Jadi ini peta Indonesia, ini adalah kumpulan data yang dimosaik menjadi satu. Ini
sebenarnya peta Indonesia ini terdiri dari ribuan data dan bagaimana kita mengelolanya itu ada suatu sistem sendiri. Nah, ini adalah contoh untuk contoh aplikasi matematika dalam pengertian jauh ya. Ini adalah koreksi geometris. Jadi ini sebenarnya bagian dari tulisan saya ada yang ini untuk citra spot, bagaimana dia sensor itu merekam dari ketinggian di atas ketinggian tertentu untuk atau altitude tertentu. Kemudian kita bisa lihat vektor-vektor yang memantulkan dari transmit dan dipantulkan kembali, maka kita bisa hitung sebuah sudut datang atau viewing angle, incident angle, itu semua dari matematika juga. Jadi karena saya mungkin bekerja dalam suatu multi ilmunya itu dari berbagai macam ilmu ya, jadi bercampur memang dengan tidak hanya matematika, tapi basic sudut pandang matematika yang saya ambil seperti itu. Jadi kalau ada satelit yang lagi terbang, merekam, kemudian dia bisa menciptakan suatu ini mungkin masuknya ke geometri ya, karena saya cuma hafal, wah ini saya pernah belajar ini, jadi kayaknya ini matematiknya juga nih, padahal ya memang matematik sebenarnya. Saya mungkin kalau Bu Nilam lebih tahu ya kalau untuk dari dosen, untuk lebih jelasnya karena saya ini lebih lama di pekerjaan, jadi nggak begitu teori, jadi mohon dikoreksi jika salah. Dan saya open kok terhadap koreksi karena ini akan menambah ilmu saya juga untuk kedepannya. Mungkin ke dalam disertasi saya nanti, mudah-mudahan ini kalau ada misalnya adik-adik atau rekan Bu dosen yang bisa mengkoreksi ini, saya open sekali kok untuk menerima masukan. Nah, ini adalah contoh kayak bilangan kompleks dalam citra sensor rekam radar. Kalau ini agak lebih kompleks karena memang bahan yang dibutuhkan untuk S3 katanya menurut supervisor saya harus lebih advance, jadinya harus mengambil multidisiplin lainnya. Seperti ini adalah basisnya dari teknik elektro dicampur fisika, dan ada ya mungkin dari teknik elektro, microwave engineering ya. Kalau mungkin di tempat kampus, di tiap kampus akan berbeda. Nah, kalau ini saya belajar pemrograman itu selain dulu MATLAB basicnya, ini ada Python yang terbaru, nah saya baru pelajari juga, tapi insinya sama ya. Itu kalau untuk pemrogram orang programmer tahu bahasa-bahasa seperti ini. Nah, kemudian ini adalah contoh aplikasinya dalam dunia dalam citra satelit. Jadi kalau untuk interpolasi bilinear itu diaplikasikan, nah maka sebelah kanan itu adalah hasil gambar hasil. Jadi dia akan lebih jelas dengan menggunakan metode matematika yang kita gunakan. Jadi seperti sebelah kiri ini sebelum maaf ini mayoritas untuk metodenya, kemudian karena interpolasi bilinear, jadi ada kejelasan yang dibutuhkan. Tergantung jadi aplikasi penginderaan jauh mana, misalnya orang geografi atau orang kehutanan, orang yang ingin membutuhkan hasil apa yang ingin didapatkan. Jadi kita bisa milih metode tertentu seperti konvolusi, mayoritas, dan tetangga terdekat. Nah, kalau untuk Gaussian method ini dan inverse ini untuk kompresi ya, sistem kompresi. Kalau ini sama dengan, ini adalah sampling biasa ya, bilinear dan putih. Nah, kemudian ada pekerjaan lain seperti aktuaris, yaitu lebih ke bidang asuransi. Kalau untuk ini mungkin saya kurang begitu paham, tapi setahu saya di asuransi itu ada metode peramalan ya. Mungkin kan saya juga ada yang kerja di asuransi MyPart, bisa mungkin Bu Nilam bisa mengundangnya untuk masalah asuransi. Kalau untuk software engineering itu mungkin lebih mirip ya, karena ini untuk programming
programming ya, yang terbiasa dengan logika, matematika dan memahami dunia IT juga. Nah, kemudian ini ada typical job, yaitu research scientist. Jadi untuk lulusan matematika, adik-adik bisa juga bekerja menjadi peneliti, yaitu kita BRIN itu membuka sebagai peneliti dan ilmuwan. Jadi kalau bekerja research scientist, kamu akan bertanggung jawab untuk merancang, analisis, informasi, dan eksperimen berbagai hal berbasis lab. Kemudian ini hasil paper saya. Jika adik-adik atau rekan dosen ingin melihat, jika memang ada peluang untuk bekerja sama ataupun berkontribusi atau berkolaborasi dalam hal tulisan, saya open untuk masalah ini, karena kalau lebih banyak orang atau lebih banyak individu akan lebih baik. Jadi ini paper saya dari tahun 2015 sampai 2020. Ini lebih ke pekerjaan saya dan mungkin dari sudut pandang matematika juga ada. Jadi semua yang saya presentasikan di sini merupakan sudut pandang pribadi, maka jika tidak ada kesesuaian atau perbedaan di dunia kerja, mohon dimaafkan karena pengalaman kerja tidak dapat dicarikan berdasarkan teori saja. Tapi walaupun kita butuh teori dalam melakukan suatu. Jadi masih banyak lowongan pekerjaan untuk jurusan matematika dan tidak hanya terbatas menjadi dosen atau guru saja. Kemudian untuk belajar teori dalam kuliah, kita kadang-kadang belum pernah bayangkan teori ini bisa berguna seperti apa. Misalnya kayak teori Hilbert atau bilangan imajiner itu dipakai buat apa? Ternyata ada implementasi yang ternyata dibutuhkan untuk suatu bidang tertentu. Kemudian matematika di setiap universitas memiliki kurikulum yang berbeda, jadi kemungkinan lowongan pekerjaan juga menjadi berbeda. Karena rekan-rekan saya yang di kantor itu matematikanya ada yang dari IPB, dan keahliannya juga berbeda, ada yang matematika dari UNPAD, ada yang dari UNY, mungkin yang dari UNTAN belum aja kali ya. Mungkin kurang tahu kalau di BRIN ini bisa membuka yang lebih dari matematika untuk matematika maksudnya. Ini referensi yang saya dapatkan dari web. Ya, terima kasih. Syukron. Xie. Thank you very much. Oke, terima kasih Pak Ogi. Jadi tadi materinya seputar prospek kerja. Mungkin kalau selama ini yang ada di pikiran kita mungkin juga ketika melihat yang di Untan di sini senior-seniornya adalah dominan setelah lulus menjadi guru atau lanjut sekolah dan menjadi dosen. Kemudian ada juga yang bekerja di BPS, di Kominfo, tapi kebanyakan memang ujung-ujungnya larinya